Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kasus demam berdarah dengki atau DBD di Sumatera Selatan meningkat dan mengakibatkan ada 7 orang meninggal dunia. Puncak DBD di provinsi itu diperkirakan terjadi sampai akhir Februari mendatang. Kasus demam berdarah dengki atau DBD Sumatera Selatan meningkat sejak Januari 2024 mencapai 754 penderita. 7 orang yang merupakan kelompok usia 5-15 tahun dinyatakan meninggal dunia, meliputi 3 penderita di Kota Palembang, 2 penderita di Kabupaten Banyuasin, dan 2 penderita di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan menerangkan peningkatan jumlah kasus DBD ini dipicu banyaknya tempat penampungan air pasca kemarau beberapa waktu yang lalu yang menjadi tempat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak, ditambah lagi faktor musim hujan saat ini yang menyebabkan banjir. Masyarakat diminta untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk di tempat tinggal mereka masing-masing. Pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan jika kita bandingkan dengan tahun 2023. Kita lihat kalau kita lihat tren kasusnya kemarin dari bulan Desember 2023 itu sudah mengalami kenaikan. Ini kita perkirakan di Januari Februari ini puncaknya. Sekarang di bulan Januari 2024 ini per tanggal 29 kemarin sudah kita temukan 754 dengan kematian 7 orang. Lalu bagaimana penanganan kasus DBD di Sumatera Selatan? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Reski Oktora di sana. Selamat pagi Reski. Reski, kan kita sudah melihat dan juga tadi membacakan ada 7 orang yang meninggal dunia akibat kasus DBD ini. Langkah Pemprov Sumatera Selatan untuk menanggulangi peningkatan kasus DBD yang saat ini sedang naik-naiknya seperti apa, Reski? Baik, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Melalui Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, upaya yang dilakukan untuk penanganan DBD di Sumatera Selatan ini Pemprov sudah gencar mendistribusikan obat untuk pemberantasan nyamuk Aedes aegypti dan juga jentiknya ini berupa larvasida dan insektisida ke tiap kabupaten kota, khususnya ini pasca terdampak banjir yang mengakibatkan peningkatan jumlah kasus demam berdarah di Sumatera Selatan ini. Dan juga ini gencar melakukan fogging di permukiman warga, terutama ini di Kota Palembang. Dan juga ada kabupaten kota ini diminta untuk menyiapkan RDT atau pemeriksaan dini bagi masyarakat yang bergejala agar nantinya dapat mendapat penanganan yang lebih cepat untuk menekan ataupun meminimalisir angka kematian. Dan juga saat ini sejumlah rumah sakit sudah dipersiapkan di tiap kabupaten kota untuk pelonjakan daripada kasus demam berdarah dengki ini. Dan sebelumnya memang peningkatan kasus demam berdarah ini sudah terjadi pada trennya sudah terlihat pada Desember 2023 lalu. Namun ini puncaknya terjadi ataupun peningkatan signifikan pada Januari 2024 ini sebanyak 754 kasus dengan 7 orang meninggal dunia. 7 orang yang meninggal dunia ini Adisti merupakan kelompok usia 5 sampai dengan 15 tahun dengan rincian masing-masing 3 di Kota Palembang, 2 di Kabupaten Banyuasin, dan 2 lagi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan dikatakan oleh Dinas Kesehatan Sumatera Selatan bahwasannya peningkatan jumlah kasus demam berdarah dengki ini dipicu faktor peralihan musim kemarau ke musim penghujan yang mengakibatkan banyaknya tempat penampungan air yang menjadi tempat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Ditambah juga kelembaban suhu udara di Sumatera Selatan yang saat ini dilanda musim penghujan berkisar 20 sampai 30 derajat Celcius, dan ini merupakan kelembaban udara untuk idealnya nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Dan juga ditambah dengan faktor banjir yang terjadi di Sumatera Selatan. IDC. Oke, jadi saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan gencar untuk melakukan fogging untuk mencegah kemudian terjadinya peningkatan kasus DBD. Nah, dari data yang Anda punya, daerah mana saja yang kemudian paling signifikan terjadi peningkatan kasus DBD, khususnya di Sumatera Selatan, Reski? Ya, untuk kasus DBD di Sumatera Selatan ini yang paling terbanyak ada di Kota Palembang sebanyak 131 penderita,
disusul Kabupaten Musi Banyu Asin sebanyak 105 penderita dan Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 99 penderita. Warga masyarakat diimbau untuk waspada dengan melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing. Menyusul, Dinkes Sumsel memprediksi lonjakan ataupun peningkatan jumlah kasus DBD ini masih akan terjadi sampai akhir Februari nanti, menyusul ataupun bersamaan dengan puncak musim penghujan di Sumatera Selatan. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Reski Oktora melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan.